Halo semuanya, kembali lagi di channel Johnny Austor Production. Terima kasih sudah menonton. Kali ini saya akan membahas Spring Boot Validation. Nah, untuk memulai dari Spring Boot Validation, kita membutuhkan Spring Boot Starter Data JPA untuk datanya. Lalu web, kita akan mencoba untuk di controller. Lalu ada juga untuk starter validation, dan juga kita menggunakan database memory H2 database. Kali ini saya tidak memulai dari awal, tapi saya akan menunjukkan kode yang sudah ada supaya lebih cepat. Nah, di video ini saya menunjukkan dua cara menggunakan validasi ya. Validasi fokusnya terutama di validasi field. Nah, untuk contoh yang pertama, jadi ini ada contoh people request. Isinya ada full name, email, dan X atau umur. Nah, yang ada di controller ini ya, berarti ada full name, email, dan X. Kemudian contoh ini dari front end mengirimkan ke back end melalui people controller. Nah, biasanya kita membuat sebuah service. Lalu ada juga untuk repository untuk menyimpan ke DB. Nah, kali ini untuk poin pertama ini, validasi pertama, jadi ketika masuk di controller langsung dilempar ke service. Nah, ketika di service ini kita membuat sebuah kelas baru, people validation, yang isinya untuk cek apakah misalkan full name-nya tidak boleh null, atau emailnya tidak boleh null, X-nya juga tidak boleh null. Nah, semua divalidasi ada di people validation ini. Nah, ketika saya ambil contoh misalkan full name-nya null gitu ya. Nah, dia akan throw exception atau melemparkan respon bahwa name full name itu dibutuhkan atau name required. Nah, saya akan menunjukkan contoh yang pertama ini dalam kodenya. Oke, kita lihat. Nah, di sampel project ini saya ada config controller. Controller itu isinya ya people controller. Lalu di dalam DB ada entity people. Lalu ada juga yang repository seperti standar biasa. Lalu ini untuk request yang people tadi. Dan ini throw exception-nya atau exception-nya. Dan ini service, people service, lalu ini people validation. Kita lihat ya. People controller, request body-nya isinya yaitu people request. Nah, di dalam people request seperti yang tadi ada field yang ini. Kemudian ini saya pakai lombok ya data, jadi ini menghemat sintak. Biasanya kan harus ada getter setter. Nah, untuk menggunakan lombok itu jadi lebih simple kodenya, lebih bersih juga ya. Terus si people request ini dilempar ke people service. Save. Nah, di sini kita melakukan business logic ya biasanya untuk validasi tersebut. Nah, di sini saya membuat kelas namanya people validation. Nah, di dalam people validation ini saya memanggil full name validation. Nah, di sini saya cek apakah full name itu null. Jika null, berarti dia melemparkan ke exception memberikan pesan full name not null.
Nah, secara default, ketika kita menggunakan exception ini, dia akan menghasilkan HTTP statusnya 500 internal service error. Nah, kita bisa rubahnya menjadi bad request karena ini standar ya. Jadi ketika ada request yang kurang tepat, nah respon baliknya misalkan ada 400 atau bad request. Nah, sekarang kita coba nih. Kita coba melalui Spring Boot test. Saya sudah bikin. Nah, di contoh yang pertama ini, test post people with invalid request. Jadi saya coba ngirim data people, tapi tanpa ada isinya, nggak ada name, nggak ada email gitu. Nah, sekarang kita coba aja running. Dan di sini saya berekspektasi bahwa statusnya adalah bad request. Nah, ketika dijalankan integration test ini, maka hasilnya statusnya 400. Jadi sesuai ya. Jadi ekspektasi kita ketika request tidak ada body-nya atau full name-nya error atau emailnya kosong, nol gitu. Nah, sistem akan melemparkan 400. Lalu bagaimana jika untuk yang test people yang kedua ini kita coba ya. Nah, di sini saya berekspektasi statusnya oke. Sepertinya ini salah ini. Oh, oke, masih benar. Jadi ketika saya mengirimkan full name-nya Agus misalkan, lalu request set emailnya Agus, maka dia merespon ini hasilnya. ID 1 full name Agus, email Agus, X-nya 0. Nah, kenapa X-nya 0 atau kenapa emailnya kok hanya teks ini? Karena di dalam people validation ini saya belum memberikan validasi untuk format email. Jadi di sini saya cuman validasinya ada tidak boleh null. Jadi full name tidak boleh null, lalu email tidak boleh null. Nah, sama seperti di sini, yang dipanggil hanya dua fungsi itu. Jadi X-nya atau usianya 0 pun ya sudah nggak apa-apa. Akhirnya dimasukkan. Akhirnya masuk ke repository. Nah, tadi kan kita udah coba ya tes ya. Nah, yang pertama itu ketika saya coba, ternyata ketika kita throw exception, nah respon baliknya tuh di body-nya tidak ada, nggak kayak gini ya, nggak kayak yang ini. Jadi di body-nya itu ada kontennya ya kan. Nah, tapi kalau di sini kita tes ulang. Nah, di sini responnya dia body-nya kosong. Nah, setelah saya coba di Postman ternyata ada responnya. Nah, sekarang saya coba jalankan ini. Nanti vn. Nah, sekarang saya coba untuk di Postman misalkan ininya 0 semua.
atau kosongan ini. Oke, sekarang udah jalan. Nah, ketika saya send, nah responnya bad request, sesuai exception, lalu 400. Nah, di sini keluarlah ternyata dia masuk di trace, jadi ketahuan errornya apa. Nah, di sini tadi pesannya full name not null. Jadi full name not null ini yang kita berikan dari nah ini validation full name not null. Jadi dia melemparkan ke si exception ini. Nah, gimana caranya supaya ada respon body-nya? Nah, kita perlu menambahkan try catch di sini. Nah, saya sudah pisahkan. Git branch. Git check. Respon. Sorry. Git branch. Nah, jadi untuk membuat respon body-nya kita perlu menambahkan try catch yang isinya adalah validation exception. Jadi ketika ada throw di proses ini, di proses people service ini, kita tangkap si exception-nya, lalu kita membuat respon body-nya. Nah, kita perlu menambahkan sebuah atau data transfer object ya di respon ini. Nah, isinya cuman ya, saya ambil contoh ini error message. Jadi dia respon body-nya error message, lalu isi pesannya apa. Sekarang kita coba ya. Kita coba dulu di tesnya. Nah, yang ini ya, yang tadi yang invalid. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita berekspektasi bad request, jadi udah sesuai bad request, lalu respon body-nya sudah keluar. Jadi respon body ada error message, lalu pesan yang diisi apa. Nah, sekarang kita coba tes lagi di Postman. Kita harus running dulu. Oke. Sekarang kita coba lagi isi kosong. Nah, di sini respon statusnya adalah bad request sudah sesuai, lalu respon body-nya sudah sesuai. Jadi untuk validasi yang pertama ini, spring validasi, ini ya bisa dibilang sebetulnya ini cara lumayan agak panjang ya. Jadi kita harus ngecek bikin validasi 0 atau misalkan size-nya berapa, kita harus membuat dulu si validasi ini. Jadi untuk yang di contoh validasi yang satu ini hasilnya seperti tadi ya, people controller, lalu di people service lempar dulu ke people people validation. People validation. Nah, di sini kita baru melemparkan pesan errornya. Nah, lalu
Setelah ini saya akan menunjukkan untuk cara yang kedua. Contoh